Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar ya suara saya. Hari ini kita kuliah pertama untuk blog MUD. Jadi ini sebenarnya hanya reviewer atau apa namanya, reminder, reminder sekaligus juga pembuka untuk blog MUD. Biasanya ini yang ngasih kablok, tapi nggak tahu mungkin tahun depan ya. Coba tahun depan saya dorongnya biar kablok aja ngasih. Jadi kita akan mengulang kembali beberapa konsep yang saya dipelajari di blog di blog BMS, hematoimun dan mikro, dan kita kaitkan dengan patologi penyakit atau mekanisme penyakit ya. Jadi ada tiga untuk LO-nya. Pertama kita ingin mereview fisiologi sel. Dan ini kalau misalnya Anda buka buku Robbins atau buka buku apa aja yang patologi anatomi gitu ya, patologi atau patologi anatomi atau patologi klinik, itu biasanya diawali dengan review sel lagi. Jadi di sini juga kita melakukan hal yang sama gitu ya istilahnya. Jadi mengikuti buku-buku yang ada, buku teks yang ada, dan harapannya di sini Anda bisa mengkaitkan gitu ya, nanti apa yang akan dipelajari di blog MUD dengan yang sudah dipelajari di blog-blog sebelumnya. Nah, di sini juga ada beberapa LO yang kedua, yaitu definisi patogenesis. Ini sebenarnya juga udah pernah kita berikan di blog mikro ya, patologi itu apa gitu, saya sedikit aplikasi, dan nanti ini memang fokusnya untuk blog MOD ini adalah di sini. Dan terakhir untuk mengetahui konsep homeostasis ini pun juga sudah pernah dilakukan, diberikan pada eh, materi kuliah BMS ya seharusnya. Di sini nanti diulang-ulang lagi. Nah, karena ulang-ulang, itu ya harapannya ya Anda nggak kesulitan untuk mengikuti. Bentar ya, ini mau saya error. Oke, nah jadi blok MOD nanti membahas tentang patologi, dibagi menjadi tiga untuk blok MOD. Jadi nggak salah, yang pertama itu membahas tentang kerusakan di selnya. Yang kedua membahas kerusakan di DNA-nya, terus yang ketiga itu kerusakan di DNA-nya gitu ya. Jadi fokusnya di DNA. Meskipun nanti memang untuk DNA misalnya nggak bisa lepas gitu ya. Jadi pasti nanti kita atau pasti akan membahas banyak tentang DNA juga yang dalam patologi. Jadi patologi adalah ilmu yang pelajari penderitaan gitu ya, menderita patos. Nanti kita fokus ke etiologi, dan etiologi sudah bukan fokusnya ke patogenesis ya. Tapi di sini etiologi kita udah mendapatkan di blog-blog sebelumnya, di blog mikro, di blog hematoimun ya, tentang etiologi. Gimana sih kok muncul penyakit? Meskipun memang tidak ini ya, tidak semuanya dibahas gitu ya. Dan kita juga sudah membahas tentang patogenesis ya. Jadi patogenesis di sini kita kaitkan misalnya di blok mikro, kita kaitkan dengan siklus hidup gitu ya. Kita kaitkan dengan perjalanannya bakteri atau virus atau jamur atau protozoa gitu ya, dalam menyebabkan penyakit. Jadi itu organ yang terganggu, dan di hematoimun pun juga sudah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bagi di blok PMS, di sini ada pelajari yang normal-normal gitu ya. Di blok mikro itu mulai mempelajari gimana sih terjadi ketidaknormalan, dan di blok MOD ini harapannya semuanya dirangkum gitu ya. Jadi dirangkum eh, gimana kemarin, apa maksudnya, belajar tentang yang normal-normal terus penyakitnya terus digabungkan di blok ini. Nah, di sini juga juga akan memahami dasar teknik molekuler, dan ini juga sudah ya dasarnya kita berikan di blog-blog sebelumnya. Jadi sudah diberikan tentang PCR misalnya, lalu uji-uji yang menggunakan uji sero ya, uji serologi. Jadi menggunakan imun jadi ya untuk melihat perubahan struktur, fungsi, dan biokimia yang terjadi dalam sel, jaringan, dan organ. Dan memang ini misalnya kalau kita lihat blog MOD kan Dr. Aris ya, beliaunya sering melihat perubahan struktur sel. Misalnya nanti kita bahas sedikit, misalnya kalau sel heparnya, sel hati, atau sel liver ini mengalami gangguan, itu gimana bentuknya. Jadi nanti beliau tahu. Dan juga mengidentifikasi menampakkan makros, karena seringkali nanti terjadi perubahan pada mikroskopisnya berubah, artinya sel-selnya berubah, itu nanti akan kelihatan di makrosnya pada saat parah.
Dan memang kalau dulu di waktu saya kuliah itu ya, waktu saya kuliah FK itu juga ini ya, apa melihat bentuk-bentuk kanker, bentuk inflamasi kayak apa, dan nanti juga Anda akan mempelajari. Meskipun Anda juga sudah tahu teorinya gitu ya, udah tahu teorinya, jadi sekarang seperti melihat prakteknya. Nah, penyakit ini bisa muncul apabila ada kerusakan atau abnormalitas pada struktur atau fungsi dari sel tunggal. Dan ini memang banyak penyakit yang sorry, banyak penyakit yang muncul karena ada perubahan struktur atau fungsi dari sel atau komponen dari sel gitu ya. Jadi misalnya kalau ada kerusakan pada mitokondria gitu ya, misalnya itu atau mitochondrial damage itu gimana nanti jadi selnya ternyata akan berespon. Nah, sel ini akan berespon tentunya apabila ada suatu pressure ya dari luar, suatu kelainan dari luar gitu akan direspon oleh sel tersebut gitu ya, dan ini juga dipelajari di blok MOD ini. Lalu perubahan-perubahan dari sel atau fungsi dari sel ini nanti akan bermanifestasi kelihatan gitu kan di perubahan dimuncul pada sel atau jaringan lain, dan seringkali ini yang dijadikan dasar untuk diagnosis gitu. Jadi misalnya ada orang datang gitu ya, terus habis itu pasien datang apa kemarin misalnya Anda membahas misalnya diare gitu ya, diare itu kenapa sih terjadi diare, kalau diare berdarah itu kenapa terjadi diare berdarah kayak gitu kan, itu pengaruh dari sel ya, dari selnya nanti terganggu, misalnya selnya terinfeksi oleh suatu bakteri gitu ya, atau nanti bakterinya bikin toksin, toksinnya mempengaruhi sel-sel yang lain, mungkin mempengaruhi fungsi dari selnya, jadi selnya ditingkatkan apa pengeluaran CARP yang udah kita bahas gitu ya, dan akhirnya terjadi keluarnya cairan dari dalam sel keluar sel karena keterbukaannya kanal-kanal ion gitu misalnya. Atau misalnya ada gangguan cacing, misalnya ada cacing, nanti dia memunculkan respon imun, IgE keluar, nanti IgE keluar disertai dengan pengeluaran cairan, gitu ya. Jadi maksudnya um, disertai diare itu kan ya. Jadi ada penumpukan cairan eksudasi dari cairan, terus nanti dia akan berusaha untuk mengeluarkan cacing yang ada dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, jadi di sini penyakit itu dasar pemahamannya itu akan Anda memahami dari selnya gitu ya, kadang-kadang dari selnya nanti kelihatan di manifestasinya, dan harapannya kalau misalnya Anda memahami blok MOD ini ke depannya akan berkurang yang harus dihafalkan gitu ya. Jadi kadang-kadang dulu waktu saya kuliah saya nggak paham soalnya ya, saya nggak paham tentang ini. Jadi waktu kuliah saya dulu hafalkan gitu kan ya, misalnya kelainan ini gejalanya apa, demam ini gitu, jadi dihafalkan tanpa tahu ceritanya, dan itu nanti kesulitan misalnya kalau ditanya ini ada pasien gejalanya kayak gini, apa kayak gitu kan ya penyakitnya, nah itu susah karena Anda menghafalkan, karena saya menghafalkan eh, gejala tanpa memahami gimana sih cara muncul gejala itu gitu kan ya. Jadi ini yang mungkin harus Anda harus mulai menanyakan, aku ngerti apa enggak sih ini keluarnya gejala ini kenapa kayak gitu, keluarnya gejala ini kenapa. Nah, dari situ nanti Anda bisa melakukan diagnosis dengan benar dan juga mengurangi jumlah yang harus dihafalkan. Nah, memang ada bagian yang harus dihafalkan tetap, tapi karena mungkin kita nggak tahu kenapa muncul kayak gitu ya, tapi harapannya ini berkurang. Nah, yang terakhir di sini itu memahami fungsi normal dari sel penyakit itu. Jadi untuk mengetahui gimana cara terjadi penyakitnya, Anda harus memahami fungsi normal dari sel dan jaringan, dan bagaimana keseimbangan atau homeostasis ini terjadi dan terganggu gitu ya. Jadi MUD di sini bertujuan untuk memahami cara penyakit bermanifestasi menjadi sign and symptom, menjadi tanda dan gejala. Dan di sini juga memahami mekanisme kemunculan penyakit yang sehingga Anda akan memberikan terapi yang lebih baik, kayak gitu ya. Jadi terapi itu sebenarnya tidak boleh per simptom, gitu kan ya, atau mungkin sebaiknya tidak per simptom. Jadi misalnya kalau ada orang gitu ya, terus dia gatel, kasih obat gatal gitu kan misalnya ya, habis itu dia nggak demam misalnya, ya Anda nggak paham, atau mungkin dokternya nggak ada ya, dokternya mungkin nggak ngerti, oh ini kalau ada infeksi atau apa gitu, nggak tahu gitu ya, padahal seringkali kalau gatal gitu kan ya ada ininya, ada antibiotiknya harus dikasih di kulit kadang-kadang. Nah, di sini apabila seseorang atau apabila ini katanya Sir William Osler ya,
Apabila seseorang itu tidak paham tentang anatomi, fisiologi, dan atau tanpa fisiologi dan kimia, itu nanti akan flounders gitu ya. Artinya dalam mendiagnosis, dalam mengobati itu akan bergejala. Ya, obatnya banyak gitu kan ya. Eh, kasih obat batuk, kasih ini gitu. Misalnya ada orang datang pilek, kita atau batuk pilek, dikasihlah obat batuk, dikasih obat pilek, kasih obat demam, dikasih obat ini banyak gitu kan ya. Padahal semakin banyak obat itu akan semakin banyak interaksi obat yang muncul dan akan semakin banyak juga apa efek samping gitu kan ya dan di sini bagi pasiennya itu juga akan lebih mahal juga kayak gitu dan belum tentu efektif. Jadi di sini bila Anda bisa memahami bagaimana cara manifestasi tanda dan gejala, bisa mendiagnosis yang tepat dan pengobatannya pun akan tepat dan akan tahu kenapa kok pasien ini nggak responsif gitu ya. Misalnya kenapa ketika coba ini kok nggak berhasil? Oh mungkin karena ini, mungkin karena itu. Gitu ya. Jadi bisa self correct juga. Nah di sini pentingnya memahami patologi anatomi atau memahami patologi ya di dalam garis besar untuk mengetahui mekanisme terjadinya penyakit. Nah, untuk itu kita harus mempelajari sesuatu yang namanya integratif fisiologi. Dan di sini memang sejak ada blok ini ya, sejak ada blok-blok ini lebih integratif. Beda dengan zaman saya dulu kuliah yang ada mikro sendiri, gitu ya, parasit sendiri, oke, biokimia sendiri, fisiologi sendiri, anatomi sendiri. Jadi sekarang kan kayak digabung gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bahas PMS itu yang ada anatominya, ada fisiologinya, ada molekulernya, ada biokimianya, kayak gitu. Jadi semuanya dibahas yang terkait dan ini saya rasa sangat membantu gitu kan ya untuk lebih mengintegrasikan jadi nggak dipotong-potong dan ini yang dulu saya nggak dapat waktu kuliah waktu kuliah itu yang dan kalau misalnya mahasiswanya nggak pintar nggak pintar ya kayak saya dulu kan nggak terlalu pintar juga jadi nggak bisa mengintegrasikan gitu ya saya punya teman juga yang pintar banget gitu ya dia seperti melayang gitu aja kalau masuk di FK karena dia bisa otomatis mungkin ya atau mungkin ada yang ngajari nggak tahu dia bisa mengintegrasikan bidang-bidang ilmu yang dipelajari berbeda-beda itu bisa disatukan di situ ya. Dan ini harapannya kita dengan mengubah kurikulum menjadi kurikulum yang berbasis kompetensi dan yang berbasis blok gitu ya Anda bisa lebih mengintegrasikan tidak terpotong-potong tidak terkotak-kotak gitu ya pengetahuannya sehingga bisa lebih baik. Nah, di sini mekanisme adanya jejas atau adanya kelainan, jadi jejas itu kayak luka gitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya bisa mempengaruhi proses fisiologis normal dan berakibat ketidakseimbangan homeostasis yang nantinya munculnya akan berbentuk atau akan bermanifestasi secara klinis dalam bentuk penyakit. Nah, ini untuk memahami itu kita harus tahu lagi tentang sel gitu ya. Dan Anda maaf ya kalau ini diulang-ulang lagi gitu ya. Tapi siapa tahu kemarin nggak mendengarkan gitu ya. Jadi di sini Anda bisa mulai paham lagi ya. Yang mana sih yang mana yang penting. Jadi di sini sel, kalau misalnya Anda lihat di buku Robin sekali lagi, itu nanti ada bab dia judulnya adalah sel sebagai unit kesehatan dan penyakit. Jadi sebenarnya penyakit ataupun sehat itu tergantung dari sel. Nah, kita tahu semua organisme ini tersusun oleh sel. Jadi ini modern cell teori itu ada tiga, gitu ya. Jadi all living things, semua makhluk hidup disusun oleh sel. Sel adalah unit dasar struktural dan fungsional dan semua sel itu dihasilkan dari sel lain. Nah, komponen sel itu Anda bisa tahu pada saat kita membahas sel eukariot itu ada membran sel, ada membran inti, membran membran sel, membran inti, ada centriole, ada granul, ada nucleotubulus, ada nuklear membran, ada ribosom, ada ER, lisosom, dan ini seharusnya Anda paham ya fungsi-fungsinya. Misalnya centriole di sini nanti fungsinya dalam pembelahan sel. Lalu ada granul-granul yang bersekresi. Nah, salah satu penyakit misalnya itu bisa meningkatkan granulnya, jumlah granul yang dihasilkan meningkat sehingga dia teroverekspresi, dia akan menghasilkan lebih banyak uh, neurotransmitter misalnya dan itu bentuk dari suatu gangguan atau sebaliknya mungkin sebaliknya neurotransmitternya dihasilkan tapi dihancurkan kayak gitu ya. Jadi di sini ada kepentingan untuk mempelajari fungsi-fungsi dari komponen sel. Nah, kalau kita ulas satu-satu, di sini ada nukleus, dan nukleus itu akan memiliki suatu genom manusia. Dan ini terdiri dari 3,2 miliar pasangan basa,
dengan 20.000 gen yang mengkode protein dan sisanya itu tidak mengkode protein. Jadi artinya 99 nih, 98 di sini. 98,5 dari DNA ini tidak mengkode protein. Dengan apa artinya? Artinya kalau misalnya kita lihat dalam central dogma, ada nggak nanti di sini? Nggak tahu ada atau enggak ya. Kayaknya ada deh, tapi nggak apa kita bahas gitu ya. Jadi di samping kita lihat protein itu yang merupakan bentuk eh, ekspresi gitu ya. Jadi bentuk fisiologi dari sel itu menggunakan protein gitu kan ya. Apa itu protein buat enzim atau protein buat komunikasi sel atau protein buat struktur fungsional sel, pergerakan dari sel atau yang lainnya gitu ya. Komunikasi tadi sudah saya ulang lagi. Jadi di sini adalah menggunakan protein. Nah, ternyata jumlah proteinnya yang atau jumlah gen yang mengkode protein itu sedikit gitu kan ya. Terus sisanya buat apa? Gitu ya. Jadi sisa DNA-nya buat apa? Nah, ternyata kita ketahui sisa DNA-nya adalah untuk regulasi dari ekspresi gen. Jadi regulasi itu artinya apa? Kapan dinyalakan, kapan dimatikan, seberapa banyak gitu kan ya. Jadi kapan dinyalakan gen ini, kapan dimatikan gen ini yang hasilkan protein dan seberapa banyak. Dan gangguan-gangguan pada regulasi gen itu nanti akan munculkan di penyakitnya gitu ya. Kenapa? Karena misalnya kalau suatu enzim harusnya diproduksi sebanyak 10, terus diproduksi sebanyak 20 gitu kan ya misalnya, jadi kebanyakan. Itu substratnya yang dikatalisis oleh enzim itu akan habis, misalnya kayak gitu. Produknya akan meningkat dan ini bisa terjadi suatu ketidakseimbangan homeostasis atau ketidakseimbangan dalam tubuh kita sehingga dia bikin penyakit atau sebaliknya harusnya enzimnya produksinya 3 atau sorry 10 gitu kan ya, misalnya ya 10 mati buat 2 gitu kan ya kan ada sesuatu atau misalnya enzimnya itu regulasinya tetap gitu kan ya jadi jumlahnya benar 10 tapi produknya jelek misalnya enzimnya jelek terus apa yang terjadi di sini berarti akan terjadi suatu gangguan tergantung dari enzim yang kita bicarakan kayak gitu kan ya jadi di sini peran gen atau peran genom dalam penyakit ini sangat besar. Nah, di sini termasuk protein-protein kayak enzim atau tadi sudah ya elemen struktural atau signaling molekul. Nah, genom manusia ini 80% itu adalah untuk regulasi ekspresi gen atau tadi ada yang bilang 90% gitu ya. Dan ini non coding DNA sequence di sini termasuk promoter enhancer. Jadi sesuatu yang akan menyalakan atau mematikan atau meningkatkan dari ekspresi gen. Dan kita harus ingat ekspresi gen itu apa? Jadi perubahan atau penggunaan DNA menjadi RNA menjadi protein atau central dogma. Itu namanya ekspresi gen. Nah, di sini artinya apa? Yang tadi itu ya, yang dalam fisiologi sel itu akan tergantung dari protein dan protein ini akan diatur oleh gen yang terkandung. Nah, gen-gen yang dapat dibaca, diterjemahkan menjadi protein itu diregulasi, diatur gitu kan ya oleh suatu regulator. Kalau di dalam blok BMS Anda bisa belajar tentang operon gitu ya, dan di sini operon intinya operon kan ya regulator gitu kan ya, bisa inducible, bisa reversible. Nah, pada sel eukariotik ini namanya promotor enhancer. Jadi promotor ini artinya tempat pelekatan dari RNA polimerase sehingga terjadi suatu transkripsi dari sel. Enhancer di sini adalah suatu ikatan dengan faktor transkripsi sehingga dia bisa meningkatkan ekspresi dari gen. Nah, kita tahu dalam sel eukariotik si DNA-nya itu akan terbungkus di dalam suatu kromatin. Dan kromatin ini bisa dibuka, ditutup tergantung dari keperluan. Jadi artinya kalau misalnya dia perlu dinyalakan, dia akan dibuka. Kalau dia perlu ditutup dan dimatikan, dia akan ditutup. Jadi di sini ada suatu binding site untuk kromatin dan lain sebagainya. Gitu ya, sorry. Jadi di sini untuk mengubah ini Anda harusnya sudah paham. Nah, misalnya ada mutasi ya, mutasi terjadi misalnya di pre-mRNA atau mutasi terjadi di bagian promoter. Di bagian promoter, di sini misalnya terjadi mutasi. Nah, mutasinya apa akibatnya? Akibatnya dia tidak bisa melekat RNA polimerasenya. Nggak bisa melekat, maka ekspresi gennya tidak terjadi, maka suatu protein itu yang harusnya dibentuk tidak terbentuk dan akhirnya terjadi apa kayak gitu kan ya mungkin si selnya akan ini yang dinamakan jejas itu ya jadi jejas dari sel gangguan dari sel dan ini bisa berakibat selnya akan menurunkan atau meningkatkan
fungsi protein yang lain untuk kompensasi, ya kan? Jadi ada mekanisme kompensasi di sini. Kadang terjadi atau kadang-kadang tidak, gitu kan ya. Jadi akhirnya akan terjadi gangguan di situ yang muncul. Dan ini nanti bisa dilihat dari gejala klinis yang muncul. Meskipun memang kita belum tahu semua hal ya di kedokteran ini, banyak hal yang masih kita belum tahu, gitu ya. Dan mekanismenya dan banyak sekali yang akan kita temukan gitu kan ya. Jadi baru tahu kalau ini tahun 2023 baru tahu seperti ini atau 2 tahun tahu seperti itu gitu kan ya. Jadi itu hanya bisa Anda dapatkan kalau membaca jurnal-jurnal yang dilakukan. Jadi penelitian itu yang nanti akan membuka pengetahuan di sini. Nah, di sini suatu sel memiliki gen-gen housekeeping. Jadi artinya gen housekeeping di sini adalah suatu gen yang diekspresikan terus-menerus, gitu ya. Kenapa diekspresikan terus-menerus? Karena dia perlu untuk mempertahankan fungsi normal dari sel. Dan termasuk misalnya produksi energi untuk anabolisme dan katabolisme, dan fungsi-fungsi ini dilakukan oleh organel-organel berkomplement. Jadi untuk membuat protein itu pasti akan menggunakan RER dan SER, dan juga untuk mensekresikan protein itu menggunakan Golgi apparatus. Jadi di sini masing-masing dari organela ini Anda sudah mulai memahami. Nah, housekeeping dari sel termasuk juga membran plasma. Jadi membran plasma di sini fungsinya untuk melindungi dan merupakan suatu membran selektif permeable ya untuk mendapatkan nutrisi, dan kita tahu untuk sel itu untuk mendapatkan nutrisi gitu ya itu bisa dilakukan dengan pinositosis atau endositosis itu. Dan seringkali untuk menghasilkan sesuatu gitu ya, jadi untuk mensekresikan sesuatu itu seringkali menggunakan eksositosis gitu kan, atau gitu ya. Dan si senyawa itu bisa juga pindah dari sel satu ke sel lain melalui transitosis. Nah, di sini ada peran dari reseptor-reseptor gitu ya, dan ini ada beberapa yang Anda sudah paham tentang tirosin kinase, tentang G protein gitu ya. Jadi itu sudah Anda pahami, dan ternyata reseptor ini juga bisa memediasi masuknya patogen, gitu kan ya, misalnya virus, gitu ya. Itu bisa masuk dengan mengikat reseptor mediated atau menyebabkan reseptor mediated endositosis. Ini juga bisa terjadi pada bakteri. Jadi cara masuknya bakteri ternyata menggunakan reseptor mediated endositosis di sini, dan dia akan masuk dan membuat kerusakan. Oke. Nah, di sini juga ada peran cytoskeleton. Jadi cytoskeleton seringkali yang akan digunakan untuk mengubah permukaan dari sel atau menggerakkan sel. Jadi beberapa penyakit ya, enggak. Jadi beberapa penyakit itu ini ya, jadi akan menyebabkan terjadinya suatu apa perubahan dari permukaan sel, gitu kan. Jadi itu melalui gerakan dari aktin mikrofilamen dan cytoskeleton di sini. Namun di sini cytoskeleton juga akan berperan dalam interaksi sel. Jadi ada beberapa fungsi: tight junction, anchoring junction, dan gap junction. Gap junction tentunya untuk membuat atau untuk mengkomunikasikan sesuatu dari satu sel ke sel lain. Jadi memindahkan misalnya Na plus atau kali atau Cl min gitu kan ya. Jadi ditransfer dari satu sel ke sel lain. Dan ini melalui gap junction. Dan ini pentingnya komunikasi sel gitu ya. Jadi di sini Anda sudah paham tentang komunikasi sel, bahwa sel itu harus berkomunikasi dengan sel lain, sekedar untuk say hello gitu ya kadang-kadang. Jadi dia akan bilang, hey, mana, nggak apa-apa tak? Itu nggak apa-apa. Gitu misalnya, atau justru dia akan mengubah gitu ya. Jadi di sini komunikasi sel harus kita ingat dia berfungsi untuk mengubah ekspresi atau mengubah perilaku dari sel, atau menceritakan ini misalnya ada infeksi dari virus gitu ya. Infeksi virus itu nanti dia akan berkomunikasi dengan sel lain untuk bilang, oh ini loh ada infeksi virus, produksi RNase gitu ya dinaikkan kayak gitu. Itu juga ada komunikasi sel yang dilakukan pada saat terjadi suatu gangguan infeksi misalnya dari mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini nanti akan dikonsumsi oleh fagosit, oleh makrofag ya, dan di sini nanti akan dipresentasikan ke sel-sel T naif, lalu nanti akan diproduksi antibodi nantinya kayak gitu. Jadi di sini sumber sinyal komunikasi ada beberapa yang dalam patologi ada suatu
patogen sel gitu kan ya. Jadi artinya ada patogen itu menjadi signal ke sel-sel lain, ada juga kerusakan atau damage, dan ini nanti ada istilah yang dinamakan pathogen associated molecular pattern, PAMP ya, pathogen associated molecular pattern, yaitu suatu pola molekul ya yang akan dipresentasikan oleh sel-sel APC untuk menyatakan bahwa oh ini ada patogen. Nah, pada saat terinfeksi virus, yang muncul adalah DAMP atau damage associated molecular pattern atau DAMP. Di sini nanti juga akan dikomunikasikan ke sel-sel lain untuk menyatakan, oh ini ada gangguan, ada kerusakan, gitu kan ya, oleh virus misalnya, atau oleh sel-sel kanker atau apa, atau inflamasi misalnya, itu yang menyebabkan kerusakan sel, dan di sini nanti akan memunculkan suatu respon imun. Nah, akibat dari komunikasi sel itu seringkali ada juga, signal dari komunikasi sel itu juga bisa terjadi melalui molekul-molekul yang disekresikan, gitu kan ya. Jadi misalnya ada sitokin yang kita tahu ya, itu muncul karena ada ini ya, ada inflamasi, ada infeksi, ada luka, itu menghasilkan sitokin-sitokin yang memiliki fungsi macam-macam, yang sudah Anda pelajari di blog sebelumnya. Misalnya dia akan meningkatkan vasodilatasi, gitu ya. Dengan cara pelepasan histamin menyebabkan pemanggilan dari leukosit gitu kan ya, kemokin misalnya. Atau akan bersifat pro-inflamasi gitu ya, misalnya TNF alpha, IL yang saya nggak hafal angkanya gitu ya. Ada juga yang sifatnya anti-inflamasi gitu ya. Jadi untuk mematikan atau untuk menghentikan proses inflamasi dengan cara itu pun sitokin ya. Namun yang belum ada pelajari itu mengenai hormon gitu ya. Hormon dipelajari di blog semester genap ya, tentang semester genap. Di sini ada beberapa growth factor, ada hormon, dan growth factor ini fungsinya atau tujuannya adalah untuk meningkatkan proliferasi dari sel. Nah, kita paham ya, komunikasi sel ini bisa muncul ada beberapa ya, ada parakrin, autokrin, sinaptik, dan endokrin. Hormon ini nanti akan bergerak secara endokrin, gitu ya. Artinya apa? Dia akan melalui pembuluh darah. Definisi dari endocrine signaling adalah suatu signaling yang terjadi pada jarak yang jauh gitu ya. Jadi di sini antara yang ngomong dengan yang mendengarkan itu jauh jaraknya, semacam zoom gitu ya. Tapi menggunakan bloodstream atau menggunakan aliran darah. Nah, pada saraf itu juga bisa jauh ya. Misalnya dari otak ke kaki kan jauh ya sebenarnya. Tapi di sini juga menggunakan kabel ya di sini, atau menggunakan sel saraf. Jadi di sini sel saraf nanti akan menghantarkan signal yang akhirnya itu akan keluar neurotransmitter. Jadi di sini Anda harus bisa membedakan neurotransmitter dengan hormon. Jadi kalau hormon itu dilepaskan di darah, kalau neurotransmitter itu dilepaskan oleh sel sinaps gitu ya. Meskipun ada beberapa hormon yang bentuknya sama dengan neurotransmitter. Jadi misalnya asetylcholine gitu ya, itu bisa menjadi hormon, bisa jadi neurotransmitter, tergantung dia di mana. Kalau dia di saraf ya jadinya neurotransmitter. Kalau dia di pembuluh darah jadinya hormon gitu ya. Oke. Saya pada tadi hormon itu. Iya, oke, nanti ada. Dan ini nanti untuk hormon dan untuk sitokin itu tentunya akan mengubah perilaku dari selnya. Apakah misalnya menyuruh tumbuh atau misalnya menyuruh berhenti tumbuh gitu ya, atau yang lainnya. Dan gangguan-gangguan dari hormon itu misalnya dihasilkan kebanyakan, misalnya ya, seperti yang Anda lihat pada blog patologi hormon, patologi endokrin ya, blognya Dr. Rahman ya, PSHI, patologi sistem endokrin, PSEMN ya, dan metabolisme dan nutrisi. Jadi nanti akan terjadi suatu kelainan, misalnya ada kanker, ada tumor gitu ya, yang menyebabkan dihasilkannya hormon yang lebih banyak, gitu kan, yang jauh lebih banyak, dan akibatnya akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali atau tergantung dari hormonnya yang terjadi apa. Nah, ini bisa terjadi pada juga pada sel-sel kanker atau inflamasi. Jadi kalau kita tahu alergi itu juga karena kebanyakan ya, kebanyakan sitokin yang dikeluarkan.
Nah, untuk cell signaling ini seperti yang Anda ketahui itu nanti akan terjadi melalui 3 langkah. Pertama akan ada reception, transduction, dan respon. Dan ini penting dipahami dalam konteks pengobatan ya. Kadang-kadang kita mengobati atau kadang-kadang ada gangguan dari reseptornya. Jadi reseptornya yang harusnya menerima signal dia mengalami kerusakan misalnya. Atau mungkin kebanyakan reseptornya. Jadi akhirnya respon signalnya lemah gitu misalnya ya. Jadi gangguan-gangguan penyakit metabolisme itu biasanya yang dibahas itu di reception, di reseptornya. Reseptor reseptor untuk GLUT gitu misalnya itu mengalami penurunan atau reseptor untuk dihasilkan insulin itu turun jadinya penyakit diabetes semacam itu ya. Jadi reseptor-reseptor di sini nanti akan apabila mengalami gangguan itu berarti selnya nggak bisa berkomunikasi gitu kan ya, tidak bisa berbicara dengan sel lain dan akhirnya akan muncul suatu penyakit gitu ya, tergantung atau gejala penyakit tergantung dari apa yang kita bicarakan sekali lagi ya. Jadi secara umum kayak gini, memang detailnya nanti istilahnya the devil's in the detail gitu ya. Jadi harus Anda nggak cukup kalau misalnya di kedokteran itu hanya bicara umum, nantinya nggak semuanya, nggak sekarang ya, nantinya itu nanti Anda harus juga bisa berbicara spesifik, ya gitu ya. Jadi makanya kalau karena tutorial sama saya tanya, terus gimana, terus apa, terus sama yang lebih dalam gitu ya. Karena posisi Anda nanti Anda harus paham umum dan juga spesifik. Nah, nanti di sini suatu reception akan terjadi suatu transduction dan transduction kita tahu ada relay, misalnya ada tirosinkinase ya, kaskade, kaskade kinase, ada juga menggunakan second messenger, contohnya CAMP, DAG, IP3, gitu kan. Jadi macam-macam atau kalsium dan memang ada gangguan-gangguan yang ternyata juga muncul karena sistem transduksinya, gitu ya. Jadi misalnya gangguan ion kekurangan atau kelebihan suatu ion tertentu itu juga bisa mengaruhi di dalam komunikasi sel gitu ya. Di misalnya kalau ada orang yang kaliumnya kebanyakan apa yang terjadi, Anda lihat ke potensial aksi gitu ya. Dan akhirnya terjadi respon sama ya, respon di sini juga bisa berupa peningkatan penurunan ekspresi gen biasanya ya. Jadi artinya dihasilkan sesuatu gitu ya. Dan kadang-kadang kalau misalnya ada gangguan di mana dia nggak bisa lepas ya, jadi artinya dia ada respon, ada transduksi signal, terus sudah sampai ke DNA-nya, ternyata di DNA-nya dia nggak bisa lepas karena sesuatu nyala terus gitu. Dan di situ terjadi suatu kelainan yang lain. Jadi di sini penting juga dipahami mengenai sanksi. Nah, beberapa molekul itu sifatnya dia non polar ya, jadi artinya dia bisa menembus membran sel dibawa oleh protein kadang-kadang dilepaskan di sini terus dia akan masuk dan langsung mengaruhi DNA. Ada juga yang harus melalui suatu kaskade. Ini sudah paham di sini ya. Ini apa ini? Reseptor mediated signaling. Oh ya, jadi di sini ada beberapa jenis reseptor yang Anda ketahui. Ini nggak harus tahu semuanya. Jadi yang kita kasih tahu kan ini tirosinkinase, GPCR. Kita nggak tahu tentang result, WNT, gitu ya. Ini terlalu dalam ya. Nanti bahasnya di S2 saja. Kalau hanya mau S2, itu di sini. Tapi yang lain tidak. Nah, ini seringkali ada beberapa misalnya growth factor ya. Dia akan berikatan, terus dia mengaktifkan RAS gitu ya. Dan nanti akan menyebabkan terjadi perubahan dari ekspresi gen gitu kan, dan terjadi misalnya peningkatan proliferasi dari sel atau meningkatkan pembentukan sel yang baru kayak gitu ya. Jadi pertumbuhan dari selnya meningkat gara-gara ada growth factor. Nah, bisa dibayangkan misalnya kalau ternyata ini kok banyak gitu kan ya. Banyak apa yang terjadi? Ya reseptornya itu akan turun atau akan meningkat, akan meningkat ya. Dia ingin menangkap semuanya gitu misalnya. Dan nanti akan terjadi kelainan di sini, kelainan di situ. Tergantung dari apa yang terjadi di sini. Jadi ada nanti semakin kompleks ya, yang kita paham sekarang, ini banyak, berarti harusnya tumbuhnya banyak, gitu kan, jadilah kanker misalnya kayak gitu. Jadi ini dasarnya diketahui ini dan pengobatannya juga akan penting karena kita mengobatinya sesuai dengan penyebab penyakit. Nah, growth factor di sini perannya adalah untuk mensimulasi aktivitas protein yang diperlukan untuk hidupnya sel, pertumbuhan dan pembelahan, bisa meningkatkan pembelahan sel, mencegah apoptosis, meningkatkan biosintesis komponen sel, misalnya asam nukleat, protein, lipid, karbohidrat, dan juga meningkatkan migrasi, diferensiasi, dan sintesis dari sel. Ini ada beberapa jenis growth hormone, jadi misalnya ada epidermal growth factor ya, ada TGF, ada EGF gitu ya. HGF. Memang sekali lagi ya, ini belum belum harus dihafalkan gitu ya. Tapi sekarang posisinya cuma nice to know. Tapi nanti ini akan
diulas lagi pada saat membahas SFFSEMN ya. Jadi fisiologi sistem endokrin itu membahas banyak tentang growth factor gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah ada beberapa yang Anda bahas di blog hematoimun ya. Misalnya gimana cara pembentukan dari suatu apa kemarin eritrosit ya, eritrosit dari eritroblas menjadi apa gitu ya. Dan itu ada tikulosit dan nanti jadi eritrosit. Nah ini memang ada banyak sekali growth factor yang berperan di situ gitu ya. Jadi di sini akan memberikan kode untuk suatu sel yang pluri atau yang omni poten untuk berubah sesuai dengan kode yang diberikan. Nah, di sini Anda perlu ingat tentang morfogenesis dan diferensiasi sel. Jadi misalnya ada suatu proliferasi sel, ini terjadi proliferasi sel akan mendasari terjadinya atau berkembangnya suatu organisme. Dan di sini proliferasi sel ini dibutuhkan untuk pertahanan steady state atau pertahanan uh, bentuk keseimbangan dalam suatu jaringan dan juga untuk mengganti sel yang rusak atau mati. Jadi ini juga Anda pelajari tentang siklus sel, ada G1, ada S, G2M, dan ada cell division. Dan apabila terjadi suatu kerusakan dari checkpoint, jadi misalnya P53-nya gangguan, itu akan muncul penyakit yang disebut kanker tadi itu. Ini kita bahasnya kanker di cell cycle ya. Dan ada dan ini kesulitan untuk menangani ya. Jadi di sini tergantung dari selnya apa, terus nanti dia terjadi mutasi yang berlebihan karena semakin banyak terjadi suatu replikasi dari sel, itu chance-nya untuk terjadi suatu mutasi jadi lebih besar. Nah ini udah tahu ya, ini kok bahasa Inggris nggak tahu, gitu ya. Jadi di sini perlu saya terjemahkan. Jadi cell cycle terjadi M-phase dan interfase, di mana interfase di sini selnya akan tumbuh dan um, terjadi suatu copying atau dari kromosom, gitu ya. Jadi ada beberapa. Oke, next. Oke. Nah, berikutnya aja sudah. Dan di sini cell cycle akan dikontrol oleh suatu checkpoint yang dikendalikan oleh CDK ya. Jadi itu juga ada paham gangguan dari CDK itu. Jadi ada beberapa checkpoint. Nah, ternyata kita dapatkan sesuai dengan modern cell theory tadi, semua sel berasal dari sel yang lain. Jadi di sini kita akan berasal dari satu sel zigot yang totipoten menjadi blastosit menjadi sel-sel yang omni dan pluripoten menjadi sel yang multipoten, terus nanti dia committed lineage committed stem cell. Jadi kalau ini dicontohkan di darah kemarin di hematoimun ya, di hematoimun. Oh ini kalau misalnya kayak gini-gini PFW-nya nanti dia akan menjadi sel neutrofil gitu kan. Kalau kayak gini akan menjadi sel limfosit kayak gitu. Jadi ya, di sini ingin menunjukkan bahwa ya, jadi ini yang terjadi dan apabila ada suatu gangguan dari signaling ya, jadi signaling ini juga bisa menghasilkan hal yang berbeda. Jadi misalnya ada gangguan atau mutasi di sininya, di mananya, jadi yang nggak terbentuk atau mungkin kurang terbentuk atau gimana gitu kan ya. Jadi gangguan-gangguan di sini pun dia bisa menyebabkan suatu penyakit-penyakit yang misalnya herediter atau kongenital gitu ya. Jadi misalnya tidak terjadi produksi dari sel trombosit misalnya. Nah, ini yang komponennya aja, jadi ini hanya penutup ya, saya rasa. Nah, sel diferensiasi di sini, diferensiasi dari sel itu Anda harus paham bahwa, atau sudah paham bahwa semua sel meskipun digambarkan dia memiliki komponen yang sama, ternyata dari satu sel ke sel lain itu memiliki jumlah komponen yang berbeda-beda, tergantung dari fungsinya. Jadi misalnya kalau kita melihat suatu sel yang fungsinya untuk mengkonsumsi, ya, memakan, itu tentunya harusnya lebih banyak disusunnya, ya kan? Kalau misalnya dia fungsi untuk komunikasi, wajar kalau ada banyak ribosom, ya karena dia perlu menghasilkan neurotransmitter dan protein besar misalnya. Jadi contohnya sel saraf itu dia punya komponen ribosom yang lebih banyak daripada yang lain. Makanya namanya distal bodies atau poliribosom. Ya, diferensiasi dari sel ini tergantung dari komunikasi yang terjadi. Jadi artinya trigger-trigger gitu ya. Jadi di sini ada beberapa sel, misalnya di contohnya di sini yang embryonic precursor cell, dia akan menyalakan suatu gen tertentu. Jadi artinya diferensiasi dari sel tergantung gen-gen yang diaktifkan. Nah, di sini ada contoh
gen regulatory nanti akan menyala dan nanti dia akan mengaktifkan gen-gen yang lain dan ini nanti akan mengatur untuk pembentukan dari suatu sel yang terdiferensiasi gitu ya. Jadi awalnya dia selnya tidak memiliki bentuk yang khusus gitu ya, tapi begitu dia mendapatkan signal gitu ya, mendapatkan hormon atau mendapatkan suatu trigger gitu ya, dan dia akan mengaktifkan serangkaian gen tertentu. Jadi sekelompok gen diaktifkan sehingga dia menjadi sel otot. Sekelompok gen yang lain diaktifkan dia menjadi sel saraf gitu kan ya. Jadi tergantung gen mana yang diaktifkan pada stem cell gitu. Jadi ini proses gimana terjadinya suatu diferensiasi dari sel yang kita pahami. Nah, sel ini untuk bisa bekerja di dalam suatu lingkungan, dia harus bisa beradaptasi. Dan adaptasi ini akan terjadi dengan mengubah atau mengatur jumlah dan fungsi struktur yang ada di permukaan sel yang tadi saya sebutkan ya. Misalnya ada kondisi di mana hormonnya meningkat, gitu kan, jumlah hormon tertentu meningkat, maka sel itu akan berespon. Ini kok kebanyakan, gitu kan ya. Ini kok banyak yang nggak ketangkep misalnya, gitu ya. Jadi ini nanti uh, sorry, intinya gini ya. Kalau misalnya kebanyakan itu gimana? Kita akan menurunkan jumlah reseptornya, gitu kan ya, supaya nggak berlebihan responnya, gitu kan ya, dikurangi. Kayak gitu. Atau kadang-kadang kalau ini kok kurang ya, kok sinyalnya nggak muncul, gitu kan misalnya, dia akan meningkatkan jumlah reseptor. Jadi dinaikkan jumlah reseptornya biar mendapatkan sinyal yang sama. Ini yang contohnya kalau terjadi pada kecanduan, jadi kecanduan narkoba, gitu kan, awalnya dia sekali aja sudah play terus tahu-tahu nggak cukup ya satu kali harus dua kali. Ini kenapa? Ya terjadi karena selnya memaintain atau selnya beradaptasi terhadap lingkungan yang banyak signalnya dengan cara menurunkan reseptornya. Akhirnya perlu lebih banyak signal sehingga dia bisa memunculkan efek yang sama. Ini bentuk dari suatu atau contoh dari suatu adaptasi dari sel. Nah, penyakit di sini itu adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan dari homeostasis. Dan apabila si sel ini menemui suatu stresor gitu ya, atau baik itu fisiologik maupun patologik, sel ini akan beradaptasi yang akan kita ada pelajari di kuliah 2 dan seterusnya gitu ya, mengenai adaptasi dari sel. Dan ini akan memunculkan suatu new steady state atau suatu kondisi normal yang baru. Contohnya kalau misalnya seseorang sering olahraga gitu ya, dia bodybuilding misalnya, dia melatih tangannya, otot tangannya, tahu-tahu kenapa yang terjadi? Yang ototnya jadi besar gitu kan ya. Kenapa? Ini terjadi suatu adaptasi dari suatu sel, jumlahnya meningkat karena oleh orang itu dipakai terus gitu kan ya, dipakai terus sehingga dari selnya bilang, oh ini pakai terus, ini nggak boleh hilang kayak gitu. Um, ya kayak gitu ya. Jadi homeostasis ini bahasa Inggrisnya, sorry. Jadi homeostasis adalah suatu kondisi di mana suatu environment internal ini diperlukan untuk konstan. Jadi artinya suatu sel itu akan berupaya untuk mempertahankan kondisi internal dari sel itu agar tetap konstan dinilai dari jumlah oksigen, jumlah glukosa, jumlah ion dan seterusnya untuk kerjanya fisiologi dari sel itu. Nah, di luarnya sel itu tentunya Anda tahu bahwa kebanyakan adalah air. Ini di kuliah kedua atau ketiga ya dari blok BMS yang membahas tentang apa sih yang membentuk manusia gitu ya. Kalau nggak salah yang memberikan Dokter Dini atau Pak Reza, ya, Dokter Reza. Jadi itu yang memberikan tentang cairan itu ada dua jenis, ada extracellular dan ada intracellular fluid. Dan nanti di sini akan kelihatan kriteria normalnya. Jadi di sini apa artinya? Suatu sel itu akan mempertahankan oksigen di dalam sel itu sekian, gitu kan ya. Karbon dioksida sekian atau di luar selnya sekian ya. Kita melihat di luar sel sebenarnya dia mempertahankan yang di dalam sel. Jadi artinya kalau banyak oksigennya ya dibuang gitu ya. Banyak CO2-nya ya berusaha dibuang juga gitu. Jadi artinya suatu sel akan mempertahankan kondisi yang normal dalam sel itu sendiri. Dan ini bisa kita lihat dengan melihat kondisi di luar sel. Jadi misalnya kalau seharusnya natriumnya sekian gitu kan ya, normalinya sekian gitu. Jadi kita bisa melihat dari uji darah. Jadi uji darah dilihat ini berapa sih padannya natriumnya. Misalnya kok turun, kenapa kok turun kayak gitu ya? Apakah banyak yang diserap misalnya atau banyak yang terbuang misalnya kayak gitu ya. Kenapa kok terbuang? Oh mungkin gangguan ginjal karena yang bagian membuang adalah organ ginjal misalnya kayak gitu ya. Kita juga punya marker-marker yang lain. Jadi misalnya kalau yang Anda tahu ya, misalnya jumlah sel darah eritrositnya sekian, habis itu dia terjadi anemia kayak gitu, ada gangguan.
di sini, atau mungkin Anda melihat, oh kok pas saya lihat pemeriksaannya banyak sel tertentu misalnya. Jadi ini misalnya sel retikulositnya kok banyak. Berarti apa yang terjadi di sini kayak gitu. Jadi kita melihat kondisi normal itu seringkali dilihat dari pemeriksaan-pemeriksaan laboratoris yang melihat angka-angka ini. Nah, ya, kaitannya antara internal dan eksternal sel itu ada di beberapa organ gitu ya. Jadi artinya ada bagian-bagian yang akan membuang ekses ya, akan membuang kebanyakan sesuatu. Misalnya sisa metabolisme akan menghasilkan karbon dioksida itu nanti akan dibuang lewat paru, gitu kan ya. Dan oksigen yang akan dibutuhkan untuk proses sintesis energi secara aerobik itu akan masuk juga lewat paru. Jadi di sini paru untuk membuang karbon dioksida kelebihan. Nah, misalnya dalam tubuh kita banyak CO2-nya atau dalam tubuh pasien banyak CO2-nya, maka ini akan bekerja, paru-paru ini akan bekerja dengan lebih keras. Gitu kan. Jadi dari gejala ini, gejala misalnya nafasnya kok meningkat, gitu kan ya, RR-nya meningkat, itu bisa menunjukkan ada kelainan dalam tubuh, gitu kan ya. Jadi misalnya loh kok ini meningkat kenapa ya kira-kira ya? Oh mungkin karena ginjalnya bermasalah, gitu kan ya. Misalnya, oh nyata asidosis misalnya atau alkalosis misalnya. Jadi ini dipelajari di blog apa KCEAP dulu ya. Tapi saya nggak tahu namanya sekarang apa ya. Jadi keseimbangan cairan dan elektrolit. Mungkin di semester 2 ya, nggak salah. Itu ada beberapa yang membahas itu. Dan ini terutama di pembuangan. Jadi misalnya kalau kebanyakan makanan pun dibuangnya lewat uh, uh, digestif atau lewat ginjal. Nah, ini juga berkait dengan sel, karena sel itu nanti akan membuang ke darah tadi itu. Jadi misalnya dia tadi ya, metabolismenya banyak, C2-nya banyak, maka dia akan terdifusi dari dalam sel keluar sel dan nanti akan dibawa oleh darah dibuang ke paru kayak gitu ya. Dan juga sama kalau ada ion-ion atau yang apa cairan apapun ya yang kebanyakan di dalam sel ini dia akan berusaha untuk menyeimbangkan kondisi internal dengan membuang keluar kayak gitu ya. Jadi dia berusaha agar kondisinya tidak berubah. Karena sebenarnya sel pun nggak suka ya dengan perubahan gitu ya. Jadi nggak hanya kita aja nggak suka. Kita pengen tetap ya, tapi ternyata ya perubahan itu hal yang konstan gitu kan. Jadi di sini dia berusaha untuk membuang atau menjaga kondisi internal dari sel itu. Dan ini kita nanti pas pemeriksaan darah gitu ya diambil kita bisa lihat oh ternyata ini ada imbalance-nya, ada ketidakseimbangan sesuatu karena sesuatu dan ini bisa menunjukkan ke diagnosis suatu penyakit. Nah, regulasi dari homeostasis itu akan ada tiga komponennya. Jadi pertama adalah suatu reseptor, kontrol center, dan efektor. Jadi reseptor itu nanti akan menjadi sensor. Jadi sensornya untuk melihat apakah ada kelainan. Biasanya misalnya ada saraf-saraf tertentu yang berfungsi untuk sensor. Misalnya ada saraf yang di dalam uh, dekatnya jantung gitu ya. Dia akan melihat apakah ada peningkatan karbon dioksida. Misalnya dia ada peningkatan karbon dioksida misalnya dia akan mengirimkan signal input melalui saraf aferen ya. Jadi artinya dia aferen berarti dia sensoris ya. Artinya memberikan informasi ke otak gitu kan ya. Jadi kontrol sentralnya otak. Di sini nanti otak itu nanti akan mengoutput gitu ya. Jadi dia eferen, eferen berarti dia melakukan sesuatu gitu kan ya eferen. Mendengar signal untuk bekerja. Jadi akan terjadi suatu efektor. Misalnya peningkatan dari respirasi gitu ya dan akhirnya terjadi suatu balance lagi gitu ya. Jadi pada saat imbalance ada stimulus, stimulusnya nanti akan deteksi oleh reseptor, reseptor memberikan signal ke control center. Di control center ini nanti akan mengirim signal eferen ke efektor, dan efektor ini nanti akan melakukan sesuatu supaya dia kembali ke homeostasis. Contohnya pada saat misalnya room temperature-nya turun, kedinginan gitu ya, dingin misalnya, terjadi suatu hilangnya panas dari tubuh, temperature tubuhnya turun, dibaca oleh suatu sensor. Nah, sensor ini nanti akan mengirimkan ke efektor dan terjadi dari beberapa perilaku, misalnya menggigil, itu termasuk upaya tubuh untuk meningkatkan body temperature gitu ya, dan juga cooling up atau selimutan misalnya, dan juga terjadi suatu vasokonstriksi untuk menekan hilangnya darah dari hilangnya panas dari darah dan akhirnya dia akan kembali ke normal. Nah, pada saat perubahan itu muncul ada dua tipe feedback yang terjadi, jadi negatif feedback dan positif feedback. Ini sudah kita bahas ya, negatif feedback adalah suatu feedback yang mereverse arahnya. Jadi artinya
Hmm, apa ya? Artinya kalau ada signal, dia akan berusaha mematikan signalnya. Jadi signalnya terjadi efek, efeknya untuk mematikan signal, gitu kan ya. Jadi menghentikan signal. Jadi dia akan menghentikan penyebab, gitu kan ya, terjadi pada saat negatif feedback. Nah, positive feedback ini justru kebalikannya. Misalnya dia ada signal, dia akan berusaha meningkatkan signal. Dan ini memang ya dia sifatnya destabilizing, tapi memang terjadi di beberapa organ di wanita, misalnya tentang menyusui itu perlu ada positive feedback ya. Jadi dia akan begitu terjadi latching ya. Jadi misalnya bayinya mau minum susu gitu kan ya terjadi apa ya produksi kan ada signal ya signal nanti dia akan dengan signal pada saat terjadi latching ada oksitosin yang naik misalnya gitu ya terus terjadi pembentukan prolaktin terus dihasilkan terus menerus susunya jadi ini merupakan positive feedback tapi yang sering tentunya yang negatif feedback untuk menjaga homeostasis di sini. Nah, ini contohnya negatif feedback ya. Jadi bisnis stimulus dia akan efektor yang tujuannya untuk mematikan stimulusnya. Jadi di sini mematikan untuk menghentikan untuk kembalikan ke keseimbangan yang normal. Jadi ya, jadi contohnya kalau terjadi suatu stimulus exercise, stres, puasa dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi hormon. Dan ini nanti akan dipelajari di blog FSCMN dan PSMN punya Bu Rama agak susah ya nanti ya biasanya agak susah blok itu. Nilainya nggak terlalu bagus maksudnya. Tenaga gangguan pada homeostasis di sini akan memunculkan suatu penyakit dan ini bisa terjadi karena dua hal ya. Jadi ada defisiensi di mana suatu sel tidak akan memperoleh atau tidak akan mendapatkan hal yang diperlukan. Jadi misalnya ada seseorang yang apa namanya yang kekurangan makan, kurang protein, termasuk defisiensi atau toksisitas yang tadi saya sebutkan. Jadi artinya kalau kebanyakan pun salah. Jadi sel itu akan berusaha untuk mempertahankan kondisi normal, namun apabila terjadi dua ini, apakah defisiensi atau toxicity, dia akan berusaha adaptasi. Misalnya organisme ini berusaha adaptasi dengan membuang toksisitas atau um, uh, meningkatkan apabila terjadi defensi dia akan berusaha meningkatkan gitu kan ya. Jadi yang kekurangan ditingkatkan dengan signal misalnya kalau kekurangan protein, kurang energi, atau lapar, merasa lapar gitu ya. Jadi ini contoh adaptasi dari sel untuk bilang oh ini kita makanannya kurang, cukup gitu ya. Jadi tanda-tanda yang di sini yang dilakukan. Dan kalau misalnya dilakukan, maka akan terjadi ke balik ke normal. Misalnya kalau enggak dan itu terus menerus, itu nanti akan terjadi suatu kerusakan gitu ya yang kronis. Dan misalnya di sini tadi itu misalnya ada suatu stres atau engagement gitu ya, nantinya akan terjadi suatu adaptasi. Adaptasi dari sel ini bisa permanen ya dalam artian dia akan berusaha atau mencapai suatu steady state baru. Tadi contohnya kalau olahraga tadi ya, olahraga jadi nanti ototnya akan berkembang gitu ya dan terjadi di sini adalah suatu new steady state untuk bertahan terhadap stres yang diperoleh. Nah, kalau nggak bisa, apa yang terjadi? Dia terjadi suatu cell injury. Jadi cell injury, kerusakan dari sel, ini bisa akibatnya misalnya bisa reversible atau bisa irreversible. Nah, yang reversible gimana? Kalau misalnya ada subcellular alteration, jadi misalnya mitokondria nambah, gitu kan ya. Jadi di sini suatu kerusakan yang dimana terjadi kerusakan di mitokondria, itu karena masih bisa perbaiki. Namun kalau misalnya terus-menerus stresnya muncul atau injurinya terus-menerus muncul gitu ya, di sini nanti akan ke point of irreversibility. Jadi di sini terjadi suatu kematian dari sel atau nekrosis. Ini dibahas juga di kuliah selanjutnya ya. Jadi saya nggak tahu kuliah berapa, mungkin 3 atau 4 gitu ya, mengenai adaptasi sel dan jenis-jenis nekrosis itu gimana bentuknya, ada yang granulomatosis, ada apa nanti Anda lihat sendiri ya gambarnya itu gimana prosesnya. Dan ini bisa mencerminkan terjadi suatu kelainan dari sel. Itu baik itu mungkin ada pertanyaan silakan. Gak ada cukup jelas ya. Oke baik kalau gitu saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi